Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita kembali lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Semoga jamaah yang dirahmati Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua di sini selalu sehat ya, guru-guru kami semuanya ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah jamaah ini ya dalam situasi sedang corona seperti ini ya, COVID-19 ini sangat-sangat mengubah kehidupan kita pastinya ya. Dan banyak sekali juga yang merasakan di PHK, dirumahkan, dan kita semua ini lagi berusaha bagaimana caranya mendapatkan penghasilan seperti biasanya gitu kan, lagi muter otak banget nih. Dan tapi yang anehnya, kenapa makin banyak kebutuhannya? Bukannya semakin sesuai dengan keadaan kita sekarang, tapi malah jadi A, B, C, semua kebutuhan jadi semakin meningkat. Dan gaya hidup pun juga secara tidak sadar makin kemana-mana arahnya gitu. Karena kita pun juga mungkin sedang kesulitan yang tidak kondusif dan sampai nggak tahu nih kita harus mencarinya seperti apa dan bagaimana. Nah maka dari itu hari ini temanya sangat bagus sekali jamaah, yaitu PSBB. Apa tuh Ustadz? Pembatasan sosial besar-besaran? Masya Allah, Bukan. bener. Bukan. Bukan. Bukan dong. Besar-besar, berskala besar. Oh berskala besar. Berskala besar. Jadi sebenarnya apa sih tema kita hari ini? Jadi tema pada hari ini adalah PSBB, pemasukan sedikit berharapnya banyak. Pemasukan sedikit berharapnya Benar. banyak. Pas banget dengan keadaan Benar ya. sekarangnya. Masya Allah, ini ilmu baru buat kita ya. Bismillah, kita sama-sama belajar hari ini ya jamaah. Ya, Ustadz Abi Maki, apa kabar Abi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Abi, ini kan sekarang kan udah banyak banget ya karyawan yang mungkin sudah dirumahkan atau mungkin ada yang gajinya juga mungkin dipotong gitu kan, Bi, macem-macem ya. Nah ini sampai ada yang keliling minta-minta bantuan nih ya kan, karena sekarang udah banyak juga mungkin orang-orang yang membantu kan, Bi, di jalanan ya kan. Nah ini itu katanya ada ya hukum Islam tentang orang yang suka meminta-minta. Nah itu seperti apa sih, Bi, dalam Islam sendiri? Apakah boleh, apakah dianjurkan atau malah tidak diboleh? Nah tidak dibolehkan, silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, dalam keadaan seperti ini mungkin banyak sekali nampak di mana-mana tentang orang-orang meminta segala macam. Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Iya. Kalau memang dalam keadaan hajat, dalam keadaan fakir, dalam keadaan sangat menyulitkan dalam kehidupannya, itu diperbolehkan untuk meminta bantuan seperti itu, diperbolehkan. Sangat diperbolehkan. Namun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, benar-benar dalam memerlukan, jangan sampai dia itu mampu tapi meminta-minta. Karena ada hadis Rasulullah SAW sangat istilahnya tajam sekali ya. Siapa saja yang meminta ataupun memohon atau meminta-minta padahal dia itu cukup atau berkecukupan, maka kelak di akhirat akan didapatkan wajahnya itu seperti banyak cakar. Ya. Bahkan di dalam riwayat lain dengan mati yatalasya itu artinya kulitnya itu mengelupas. Sehingga yang dinampak itu hanya tengkoraknya saja. Jadi kalau nanti di akhirat nampak ada orang tanpa kulit wajah, mereka adalah yang tanpa memiliki rasa malu meminta dan meminta. Bahkan berapa banyak mungkin rela disebut dengan mengatakan dirinya miskin agar dapat apa? Dapat bantuan. Na'udzubillah. Seandainya dirinya ini benar-benar tidak mampu silahkan. Tapi kalau kita cek ada satu hadis luar biasa. Ini terjadi kepada Hakim Ibnu Huzam. Ya, ini adalah putra daripada pamannya Siti Khadijah. Beliau 60 tahun sebelum Islam orangnya baik. Jadi dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan kafir, Hakim Ibnu Huzam ini adalah orang yang baik. Dermawan, kasih nafkah, kasih rizki kepada siapa, bantuan-bantuan. Ini yang terjadi kepada Hakim Ibnu Huzam. 60 tahun di masa jahiliyah baik. Ya, 60 tahun di masa Islam dia baik. Jadi usianya sekitar 120 tahun. Masya Allah ya. Dan beliau ini begitu Islam, dia katakan dan mengatakan aslamtu ya walqad salaftul khair. Aku telah Islam hari ini tapi kebaikanku jauh sebelum aku Islam. Jadi aku Islam
Tapi kebaikanku jauh sebelum Islam karena infak segala macamnya. Lalu Rasulullah tahu dengan masalah yang dilakukan oleh Hakim Ibn Huzam. Selalu berinfak. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, ya Hakim, ya inna dunya innal mal khadrun halwa. Artinya sesungguhnya yang namanya harta itu, dunia itu adalah sesuatu yang menggiurkan. Sesuatu yang membuat orang, Masya Allah istilahnya terpana. Itulah dunia. Tapi ya siapa saja yang mencari rizki hanya untuk membanggakan dirinya, maka dirinya itu terlaknat dan dirinya akan terkurung dengan dunia seakan-akan dia ini orang yang makan yang tidak pernah kenyang. Tapi siapa saja yang mencari rizki untuk memuliakan orang lain, coba mencari rizki memuliakan orang lain dengan cara bersedekah segala macamnya, maka dia ini akan dimuliakan dengan harta. Rasulullah mengatakan, baru kalimatnya ini sangat masyhur sekali. Al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itulah awal mulanya kepada Hakim Ibn Huzam. Maka Hakim Ibn Huzam mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, mulai hari ini saya tidak akan pernah padahal tidak pernah meminta. Ya, saya tidak akan pernah menerima apapun dari orang. Saya tidak akan pernah menerima. Bahkan saya tidak akan pernah meminta. Subhanallah, di masa Abu Bakar As-Siddiq ketika ada peperangan, kan ada pembagian ghanimah ataupun harta rampasan. Begitu dikasih oleh Abu Bakar, Hakim tidak. Ya, zaman Umar bin Khattab mereka tidak. Kenapa? Karena saya sudah berjanji sama Rasulullah tidak akan pernah menjadikan tangan saya di belakang, di bawah. Maka itu yang namanya kalau dibilangnya iffah. Iffah itu menjaga kehormatan diri dengan tidak pernah pun diantaranya menjadikan dirinya berada di bawah dalam keadaan posisi yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Allah ibarik fiik. Masya Allah luar biasa ya, jadi kita juga harus tahu juga nih bahwa selama kita bukan fakir dan miskin, janganlah meminta-minta ya Abi ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan jamaah kita semua, bagi kita yang memberi atau mendapatkan sesuatu dari orang lain, mudah-mudahan selalu dijaga keikhlasannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya jamaah rahmati Allah, ini berikutnya ada video, ini ada keluarga dicap miskin karena meminta bantuan, tetapi di rumahnya ada mobil mewah, subhanallah. Berikut videonya, silakan. Pasang orang saya dibaca. Intinya kalau dipasang nanti berarti ya sementara nanti jangan. Kalau dengan nanti ini kan tujuannya kan ada ya Pak. Nanti kalau dilepas atau dihilang di situ berarti membunuhkan diri. Ini kan bukan sebenarnya. Ini berarti harus juga berhilang. Subhanallah. Ada aja gitu ya Mas. Alhamdulillah. Auzubillahi min dzalik. Nah Ustadz Maulana, ini bagaimana ya Ustadz ya pandangannya dalam Islam sendiri ketika melihat orang yang mampu dalam segi ekonomi, tapi kok malah minta bantuan dari pemerintah nih. Padahal terkadang orang-orang yang sebenarnya memang maaf fakir miskin itu malah menolak loh. Jadi maksudnya kok melebih-lebihkan orang yang malah lebih susah gitu loh. Itu gimana tuh Ustadz, silakan. Allah ibarik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 5 Syawal hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan peningkatan ibadah setelah 1 bulan digembleng dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana kita berusaha untuk merasakan Ramadan tahun ini luar biasa, mengajarkan kita bukan hanya mohon maaf merasakan lapar dan haus, betul-betul kita merasakan kekurangan dan seluruh aspek kena. Orang miskin, orang kaya semua kena. Pandemik ini maksudnya. Nah, namun dalam hal ini kalau tadi yang dibahas oleh Aca luar biasa ya. Ca, maaf ya, luar biasa. Gimana perasaannya tadi lihatnya? Lucu ya? Ya lucu sih, Aca, tapi Pak. miris aja gitu loh ya Ustadz. Lucu dan miris. Ini kalau kita pandangan orang awam, orang biasa aja. Tapi tadi kalau kita didengarkan paparan dari Ustadz Abi Maki, makasih banyak. Ini mengajarkan bahwa kita meminta-minta itu seakan-akan dia lagi meminta bara api. Untuk apa? Untuk menghinakan dirinya. Betapa hinanya, karena kekayaan itu sebenarnya di hati. Betapa banyak orang miskin tidak mau meminta-minta dan tidak memperlihatkan kemiskinannya. Padahal dia wajar untuk menerimanya. Karena kenapa? Ada rasa cukup di hatinya. Ini qanaah sebenarnya. Qanaah inilah yang harus ditanamkan pada diri kita. Sebenarnya COVID-19 ini mengajarkan kita untuk bisa berhemat. Untuk bisa merasakan penderitaan orang. Untuk bisa menjaga diri. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan. Harusnya kita menghindari keluhan. Karena ketika kita mengeluh sebenarnya kita sudah memiskinkan diri kita.
Maaf, 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 tanpa menjas atau menunjuk siapapun, kadangkala kita seakan-akan tidak terlihat meminta tapi ada keluhan. Ketika kita mengeluh sama orang, sesungguhnya engkau mengemis itu. Aku tuh begini, aku tuh begini. Sebenarnya mau memperdengarkan kekurangannya sehingga nanti orang terketuk hatinya untuk memberi dia. Jadi sebenarnya apa yang kau ucapkan itu sama aja dengan mengemis. Mohon maaf. Nah apalagi sekarang kan ada jatah dan sebagainya. Sebaiknya jatah itu betul, ada beberapa tempat saya mengambil pembelajaran dari orang-orang yang luar biasa. Datang mengembalikan atau maaf kasih saja yang lebih berhak untuk menerimanya. Kalau kami masih bisa, ini yang luar biasa. Bahkan ada yang saya lihat itu di Medan, itu berasnya dikembalikan. Apa dibilang, aku masih sanggup, aku masih punya beras, coba kasih yang lain. Coba kita belajar dari sana. Walaupun tadi ada tayangan yang luar biasa membuat kita geli ya. Ya Allah ya Karim. Apalagi memberi, jadi urutannya. Memberi, menerima, meminta, meminta-minta. Jadi harusnya kita memberi. Jauhi untuk dalam kategori tadi tangan di bawah, yakni menerima. Tapi yang paling bahaya kalau meminta. Yang paling parah lagi adalah meminta-minta. Jadi memberi, menerima, meminta, meminta-minta ini. Makanya ingat karunia Allah yang diterima lebih banyak ketimbang musibah yang kita rasakan. Betapa banyak nikmat kesehatan, Ya, benar. nikmat kebersamaan. Memang kita kekurangan, tapi disinilah kita rasanya, waduh suamiku luar biasa ya. Aduh, Ibu-ibu Masya yang dulu, Allah, waduh benar-benar. suamiku luar biasa ya. Masya Allah. Bagaimana mempertahankan Uh-uh. survive apa? Survive. Iya itu survive. Luar biasa. Luar biasa, terima kasih banyak Ustaz Maulana. Tapi ini Masya Allah ya Ustaz, Ya, ternyata sebenarnya Allah tuh sangat-sangat memudahkan kita untuk mendapatkan predikat kaya. Tapi itu jadi bukan hanya materi loh. Tapi tadi yang kata Ustaz Maulana sendiri, hati. Hati. Jadi sebenarnya begitu banyak sebenarnya orang kaya di sini. Di masa gitu. pandemi, sebelum pandemi, tidak masa pandemi, Iya. mungkin peluang kita banyak. Anak-anak entar mau diajak jalan-jalan. Benar. Sekarang nggak mau diajak anak-anak jalan, jadi agak kurang. Ya Masya Allah jemaah, jadi ya tadi seperti kata guru-guru kita ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan ya sama Allah ya. Dan jangan sampai kita menzolimi diri sendiri tadi kata Ustadz Maulana ya. Dengan cara meminta-minta selama kita mampu ya. Ya ini berikutnya Ustadz Syam, apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah Masya sehat Allah. selalu. Abis cukur rambut fresh banget ya Fresh, kayaknya insya ya. Allah. Masya Allah. Ternyata tidak ada yang buka. Bener, aduh mandiri ya kayaknya ya cukurnya. Oke, next. Next. Ustaz, sekarang ini kan perekonomian semua orang ya lagi mungkin lagi tidak kondisif ya Ustadz ya. Nah ini tapi orang-orang ini kan banyak yang pansos nih ya alias ingin terlihat tetap mewah kehidupannya. Jadi berbagai macam cara lah Pansos agar gitu ya brandingnya istilahnya bagus ya, gitu ya. panjat sosial, oke, jadi tetap siap. mempertahankan nih biar gimana pun caranya gue harus terlihat oke kayak depan orang. Nah ini apa yang harus kita lakukan saat melihat orang-orang yang lagi serba kekurangan tapi mereka malah berfoya-foya gitu dan malah terkesan untuk hidup mewah. Dan mereka pun juga nggak mau dijudge sebagai orang yang kekurangan gitu subhanallah. Nah ini bagaimana nih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Abi Ustadz. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita satu uswah yang terbaik, contoh terbaik yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara baginda Nabi itu orang-orangnya semua yang luar biasa. Salah satunya yang diceritakan oleh guru kami tadi, Ustadz Abi Maki, bahwa ada memang orang-orang yang tidak mau tangannya di bawah. Nah mudah-mudahan ketika kita melihat orang lain seperti itu kita beranggapan demikian. Karena ternyata awal daripada kegelisahan, awal daripada kehancuran, awal daripada bisikan setan itu adalah ketika kita mulai melihat nikmat orang lain. Kita tuh terlalu sibuk untuk melihat orang-orang di luar sana. Kok dia mewah banget hidupnya, kok dia tetap aja bisa foya-foya. Nah itu adalah awal di mana setan akan merasuki hati kita dan mengatakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan sudah mulai menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Jadi kalau ada orang yang mulai memperhatikan nikmat orang lain, maka mulailah untuk belajar untuk gelisah ke depannya. Karena kita sudah mulai memperhatikan nikmat orang lain. Kalau ada orang misalnya yang tidak mau terlihat miskin, tetap bisa untuk menikmati hidupnya, tetap untuk kelihatan bersyukur. Karena kan kita tidak pernah tahu apa yang ditunjukkan mereka di sosial media dengan apa yang terjadi sebenarnya belum tentu benar. Ini sekarang pertanyaannya respon kita bagaimana? Bagaimana menghadapi orang-orang yang seperti ini? Karena dalam Al-Quran disebut ada al-mustad'afin. Siapa itu al-mustad'afin? Orang-orang yang lemah. Setidaknya ada 3 kategori kelemahan.
Satu, kelemahan daripada fisiknya. Yang kedua, kelemahan daripada powernya. Apa yang dimaksud dengan powernya? Wewenangnya. Dia mungkin adalah seorang budak pada masa itu. Atau dia tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai kekuasaan. Maka powernya. Yang ketiga adalah mustad'afin, lemah dalam keadaan hartanya. Dan si yang lemah dalam keadaan ekonomi ini dibagi dua. Lisaili wal mahrum. Orang-orang yang memang meminta, tapi ada orang-orang yang menjaga iffahnya, menjaga kehormatan dirinya untuk tidak pernah meminta. Jadi di hadapan orang lain mereka terlihat senyum. Itulah makanya dalam Al-Quran juga disebut ketika kita memberi donasi kepada orang lain, qaulum ma'ruf. Gunakan cara dengan ma'ruf. Gunakan cara dengan mengangkat kehormatan orang lain. Kenapa? Karena tidak semua orang ingin terlihat menjadi penerima bantuan. Padahal mereka memang butuh bantuan. Maka itu tugas diri kita membersihkan diri ini. Tugas kita membersihkan hati ini ketika memandang orang lain yang memang serba kecukupan kelihatannya. Serba kecukupan mungkin karena dia memang merasa cukup di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena nikmat yang Allah berikan kepadanya dia rajin syukuri, maka terlihat sebagai orang-orang yang benar-benar menikmati daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita yang mana sih? Rezeki kita itu bukan yang kita investasikan. Rezeki kita itu apa? Apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Maka orang-orang yang mungkin mengatakan, ya udahlah, mau gimana lagi, keadaan sudah seperti ini, tidak mungkinlah aku mau kelihatan susah. Udah susah beneran, susah lagi dilihat dari orang. Maka aku mungkin akan menikmati hidup ini, aku akan menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada orang yang berfoya-foya, ada orang yang menghambur-hamburkan harta, maka ini juga tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Al-Quran mengatakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang mengeluarkan hartanya lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, tapi juga tidak terlalu pelit, maka mereka adalah orang-orang yang seimbang dalam perekonomiannya. Jadi tugas kita membersihkan hati ketika kita melihat nikmat orang lain. Gitu. Masya Allah. Jadi sekali lagi ya Ustadz ya, kita pun juga dalam beradab untuk memberikan sumbangan, sedekah juga Iya. harus lihat-lihat juga ya. Jadi Karena jangan mereka tidak semuanya terlihat meminta atau Ya, terlihat benar. kurang. Ada mereka orang yang menjaga kehormatannya, terlihat cukup padahal sebenarnya tidak cukup. Iya, Masya Allah ya. Tadi mungkin juga seperti yang dikatakan Nabi Maki, jangan sampai mereka juga nggak mau kelihatan seperti orang yang minta-minta ya Betul, Ustadz ya. Masya Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya, Masya Allah jamaah, ini kita masih akan terus membahas pembahasan kita yaitu PSBB, pemasukannya sedikit berharapnya banyak. Masya Allah. Ya, dan insya Allah setelah ini akan ada juga segmen curhat online. Jadi jamaah bisa langsung curhat dan mengirimkan nomor ke jamaah yang bisa dihubungin di sini atau juga bisa email ke islamituindah@gmail.com. Dan insya Allah di segmen 4 nanti juga akan ada segmen baru yaitu ensiklopedia Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah.